Ni hao, saya Adesu. Let's talk about tea. Konten kali ini saya akan membicarakan mengenai seputar teh, terutama Chinese tea, dimana saya belajar how to brew tea dalam cara kungfu. Jadi ya lebih ke Chinese arahnya. Sebenarnya ini bukan hal yang baru bagi saya, karena menyeduh teh sendiri sudah saya jalani selama beberapa tahun terakhir ini. Dalam hal ini saya mencoba menggabungkan merangkai beberapa hobi saya yang sudah saya lakukan. Misalkan di video-video yang lalu saya menggabungkan antara Vespa, hiking, camping. Sebenarnya di dalam kegiatan camping itu ada proses menyeduh kopi dan teh. Hanya saja saat ini belum terekspos. Nah, dalam hal lain juga saya melihat bahwa masih belum banyak orang yang mengekspos seputar Chinese tea. Dimana apa sih jenis-jenis teh itu, bagaimana cara menyeduhnya, alat seduhnya sendiri seperti apa, di mana membelinya, rasanya bagaimana, khasiatnya apa, seperti itu. Jadi dalam hal ini saya ingin menginformasikan kepada rekan-rekan semua agar semakin tahu apa sih manfaatnya teh. Karena teh sendiri itu sudah ada sekitar 4.700 tahun yang lalu pada saat dinasti Shennong. Dalam hal ini teh masih dipergunakan untuk pengobatan. Lalu seiring berjalannya waktu, teh menjadi cuisine, menjadi lifestyle drink, dan pada saat dinasti Ming 400 sampai dengan 700 tahun sebelum yang lalu itu sebagai art and culture. Mungkin banyak teman-teman yang belum tahu bagaimana sih memulai untuk menyeduh teh itu. Oke, kita mulai dari yang pertama adalah tehnya itu sendiri. Yang kedua adalah brewing toolsnya, atau teapot atau tea set atau lain alat dan dia untuk menyeduh. Yang ketiga adalah tata cara menyeduhnya itu seperti apa. Baru selanjutnya nanti akan kita bahas mengenai adat dan budaya di China itu seperti apa sih, filosofi ngeteh itu seperti apa sih. Jadi banyak sekali konten dalam hal ini yang akan kita bahas detail per detail per detail. Jadi teh sendiri itu memang nggak bisa dinikmati seperti kayak kita minum espresso. So small, simple, cuma high dose. Kita minum segar, udah kelar. Kita tinggal beraktivitas. Kok teh nggak? Minim kita harus menyediakan waktu sekitar 2 jam untuk menikmati, enjoy, relaxing, saling bertukar pikiran, diskusi, bercengkrama, saling mendekatkan, saling menguatkan, dan saling menghangatkan. Oke, kita langsung mulai aja ya. Untuk teh sendiri, kita bisa membelinya sekarang udah banyak. Terutama di marketplace itu udah banyak sekali teh. Mau range berapa? 10.000 satu keping, nggak segini ya, kecil ya. Puer itu ada. Sampai yang 500.000, 700.000, 800.000, bahkan ada yang sampai di atas 5 juta rupiah. Kalau yang di atas ratusan juta itu nggak bakal ada di marketplace, karena itu sifatnya udah collector item ya. Dalam hal ini ada teh itu untuk Chinese tea itu terbagi menjadi ada green tea, ada white tea, ada yellow tea, ada red tea atau orang menyebutnya black tea, ada oolong, dan ada fermented. Fermented itu seperti yang ada di sini. Ini ada puer. Kenapa sih koleksi puer saya lumayan banyak? Karena nanti saya jelasin di poin ketiga. Oke, sebagai pemula saya sarankan untuk membeli oolong atau red tea atau black tea. Karena dari sisi rasa itu nggak berbeda jauh, sehingga kita bisa lebih menikmati dan lebih tertarik lagi untuk belajar lebih dalam.
Itu nanti kalau sudah terbiasa baru bisa mencoba yang lain. Cuma sah-sah aja kalau misalkan kawan-kawan juga banyak juga sebenarnya kayak blending tea, di situ juga ada bunga-bungaan ya, kayak misalkan ada kayak kembang teleng, terus ada kayak rosebud, ada macam-macam, ada chamomile juga, nah ada osmanthus juga, semua punya khasiat terhadap kesehatan. Rasanya pun otentik sekali, masing-masing itu punya rasa yang khas gitu. Jadi untuk sementara coba dulu oolong, red tea atau black tea, itu aja dulu. Coba dulu pelajari cara nyeduhnya dengan baik dan benar, mencoba menikmati, nanti baru dinaikkan lagi stepnya. Oke, yang kedua, brewing tools. Alat untuk menyeduh teh dengan gaya gongfu itu macam-macam. Ada pakai teapot atau pakai gaiwan. Ini adalah media untuk menyeduh. Biasanya saya untuk orang yang pemula saya seduhkan dulu pakai gaiwan. Kenapa? Karena di situ ada teknik cara menyeduh yang memang benar-benar harus diperhatikan, terutama kalau kita salah-salah. Ini kan panas ya, air ini panas nih. Kalau misalkan salah-salah pegang atau air kebanyakan atau bagaimana, atau suhunya ketinggian, nah itu bisa, tangan bisa melepuh. Nah untuk camping biasanya saya pakai ini. Ini ada dari titanium, sejenis gaiwan, cuma dia sudah ada tea strainer ya di dalam. Tea strainer itu kayak kayak saringan. Jadi tehnya taruh di sini, tinggal tuang air, ditutup, dituang. Dan di sini ada silikonnya, lapisan, jadi nggak panas. Oke, lalu di sini juga ada berbagai macam teapot. Teapot yang sering bawa camping itu biasanya yang teapot pertama saya beli ada di bawah sih. Nanti pada saat episode camping nanti akan saya kasih tahu teapot pertama saya. Tea set sih tepatnya. Oke, ini teapot yang dimana ini half handmade. Ini langsung dari Yinchen Studio. Jadi ini saya lupa kalau nggak salah claynya ini ceni. Ini enak buat oolong, khusus buat oolong. Jadi kalau misalkan ini didengar bunyinya, kayak pedang sedang beradu. Semakin lama dipakai dia akan semakin mengkilap, dan porositas atau pori-pori di dalamnya itu kan menyerap teh. Jadi akan menambahkan aroma teh yang kita seduh ke dalam seduhan itu sendiri. Nah, lalu untuk oolong yang kedua saya ada juga. Ini lebih kecil, cuma ini dia bentuknya nggak permukaannya nggak halus ya, dia lebih poros di sini. Dan dia karakternya untuk suhu tinggi. Kenapa? Jadi dari bentuk teapot kita bisa lihat, kalau dia ceper seperti ini, dia baik menggunakan suhu tinggi. Kalau yang tinggi seperti ini dia menggunakan suhu sekitar 85-84. Hasilnya lebih delicate. Kalau yang ini lebih bold. Jadi kalau ini buat booster pagi-pagi oke. Tapi biasanya kalau saya jarang sekali mau ngeteh pagi. Oke, ada satu lagi teapot. Ini khusus buat puer. Ini purple clay. Sama kalau ini tipikalnya ini buat high temp, karena dia ceper ya. Biasanya untuk puer saya pakai suhu di kisaran 94-95. Lalu selain alat untuk brewingnya, apalagi yang kita butuhkan? Kita butuhkan adalah cahai. Cahai ini kalau dalam dunia kopi disebut decanter atau server. Lalu ada tea strainer atau penyaring kopi. Taruh di sini,
kita tuang sini. Selesai, tea strainernya kita taruh di tempat. Jadi ada tempatnya. Seperti itu. Lalu ada pertanyaan nih buat kawan-kawan yang sebelumnya. Di sini sebelumnya ada tea tray juga. Ini jadi dalam menyeduh teh itu cenderung air banyak yang spill kemana-mana ya. Jadi memang diusahakan untuk menyeduh sebersih mungkin, sekering mungkin, seperti itu. Nah ini di sini ada tea tray, di mana ini bak. Mungkin bisa saya buka dulu. Seperti ini ya. Ada 2 lapisan. Ini lapisan dalamnya. Ini buat menampung air. Nah ini atasnya. Jadi kalau ada air yang spill dia akan langsung ke bawah. Seperti itu. Karena juga kalau kita menggunakan teapot, seringkali kita biasanya untuk memanaskannya selain dari dalam, dari luar juga kita siram air panas. Oke, lalu bagaimana sih buat pemula? Kayaknya ribet banget, investasinya banyak banget. Enggak. Kalian sebenarnya cukup pakai ini dulu. Yang ini kalian mungkin belum begitu banyak yang tahu ya. Ini alat untuk pembuat teh. Ada 2 bagian. Bagian pertama ini untuk sebagai brewing chambernya. Jadi tehnya ditaruh di sini, dituang air, ditutup, lalu setelah beberapa saat steeping atau beberapa saat perendaman, tinggal dipencet tombolnya, airnya turun ke bawah, lalu dituang ke gelas dan diminum. Oke. Ini mereknya Kamjove ya. Saya beli di online shop. Mungkin bisa langsung ke online shop aja. Selanjutnya kita bisa pakai ini. Ini udah banyak yang tahu lah, apalagi anak kopi ya. French press. Selain bisa buat bikin kopi, bisa buat milk steaming, ya nggak? Bisa buat nyeduh teh. Caranya gimana? Oke, caranya tehnya taruh di dalam, tuang air secukupnya, kita taruh plungernya, nggak usah ditekan, cukup sebatas ya, kasih ruang sedikit lah. Setelah waktu yang diinginkan, tinggal kita tuang ke gelas. Jadi si plunger ini berfungsi sebagai filtrasi untuk daun teh, sama seperti kopi. Dia juga berfungsi untuk menyaring partikel coffee groundnya, seperti itu. Cuma of course hasil seduhannya pasti akan berbeda. Jadi bagi yang penasaran, mau nyoba dulu, mampir ke sini, monggo silakan, nggak ada masalah. Nanti saya seduhin. Tapi saya nggak pakai ini atau ini ya. Saya nyeduhnya pakai kaiwan dan pakai teapot. Jadi nanti bisa dirasakan bedanya. Kalau saya pribadi, saya lebih suka pakai teapot. Kenapa? Rasanya lebih smooth, lebih delicate, layeringnya, spektrumnya lebih luas, lebih deep, lebih manis. Oke, pokoknya masih banyak konten yang akan kita bahas. Untuk nomor 2, brewing tools segini dulu ya. Nanti kita bahas lagi. Oke, yang ketiga adalah how to brew tea using Gongfu style. Pertama, ini sudah tehnya sudah saya bilas tadi untuk menghemat waktu. Oke, saya menggunakan suhu sekitar 90 derajat. Ini saya menyeduh pour or raw. Oke. Tidak berapa lama, mungkin sekitar 30 detik, 40 detik. Langsung saya tuang. Oke.
Bisa dilihat hasilnya mungkin. Kita coba ya. Jadi memang bagi saya teh itu adalah sebuah bahasa persahabatan. Berawal mula ketika saya sembuh dari COVID, seseorang yang baru saya kenal menghubungi saya. Beliau bertanya, "Om, sudah sembuhkah?" Saya jawab sudah. Sudah negatif? Sudah. Oke, besok saya seduhkan teh. Bagaimana mungkin seseorang yang baru mengenal saya belum lama, beliau menawarkan saya untuk menyeduhkan teh. Beliau yang bawa teh sendiri, beliau bawa teapot sendiri, semuanya alat-alatnya beliau bawa. Dan tehnya itu gak main-main. Minim itu premium grade. Bahkan ada yang competition series yang dia bawa. Dan sejak saat itu saya langsung meniatkan diri saya bahwa saya akan memperlakukan hal yang sama kepada semua orang yang saya jumpai. Itu karena teh ini adalah bahasa persahabatan. Buat saya sendiri, kenapa saya suka pu'er? Kembali ke 2004 silam, saya berhenti merokok. Karena apa? Karena saya radang tenggorokan. Jadi apabila saya rutin merokok, maka langsung radang tenggorokan saya. 3 hari kemudian, radang itu hilang, saya kembali merokok lagi dan muncullah radang itu. Hingga akhirnya saya kesal dan saya berhenti merokok. Lalu begitu saya meminum pu'er, bangun tidur, itu nggak ada rasa serak di tenggorokan, licin. Jadi kayak orang goreng telur pakai wajan teflon, licin. Itu benar-benar wonderful buat saya. Yang kedua adalah pembuangan di pagi hari. Itu lancar dan tuntas. Kenapa lancar dan tuntas? Biasanya ritual saya di pagi hari minim 2 kali, bisa sampai 3 kali baru tuntas. Ini sekali langsung lancar dan tuntas. Oke, good enough. Yang ketiga, saya suka minum teh itu di udara sejuk atau udara dingin. Kenapa? Karena badan langsung bermetabolisme. Saya langsung keringet keluar. Wah, itu bagi saya apa ya, kayak orang habis dikerokin. Rasanya seperti itu. Bener-bener kayak energi negatifnya itu keluar semua, penyakitnya keluar semua gitu. Dan yang terakhir itu saya bisa bangun lebih cepat. Kenapa? Saya biasa minum teh itu jam 10, jam 11 malam, lalu saya tidur. Jam 4 pagi automatically mata saya langsung terang dan saya langsung bangun. Kenapa? Di saat itulah kafeinnya bekerja. Jadi teh pada saat kita minum memang relaxing, kita dibikin santai. Bahkan ada sebagian yang mengantuk seperti itu. Lalu tidur kita itu bisa dibilang deep sleep. Jadi memang kualitasnya luar biasa, kualitas istirahat kita. Jadi kita dipaksa untuk beristirahat. Ibarat apa ya, beban kerja itu ditaruh dulu gitu. Kita nggak lari dari permasalahan, enggak. Kita hanya menaruh sejenak, kita beristirahat sejenak. Kayak orang maraton belum finish, udah capek, istirahat dulu, baru terusin lagi sampai finish. Seperti itu. Jadi memang ini cukup menyenangkan buat saya, teh ini. Dan makin banyak orang yang suka. Mungkin bisa tanya ke teman-teman saya yang sering saya seduhin teh. Nanti kita akan lanjut ke topik-topik berikutnya. Kita mungkin akan nyeduh teh, kita ngebahas teh, kita ngebahas brewing tool, kita ngebahas yang lain. Oke, sampai jumpa lagi. Chin Yong Cha.